Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jarmiati, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi pembahasan yang sangat fundamental, yaitu identifikasi bakat dan minat anak usia dini. Kita tahu, setiap anak itu istimewa. Seperti kata ahli pendidikan Howard Gardner, beliau menyatakan bahwa kecerdasan itu tidak tunggal, melainkan jamak. Ini berarti setiap anak punya cara pintar yang berbeda-beda, baik itu pintar gerak, pintar musik, atau pintar bergaul. Nah, dari cara pintar yang berbeda-beda ini lahirlah sesuatu yang berharga dalam diri anak, yaitu bakat dan minat. Lalu apa bedanya antara bakat dan minat itu? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut Ali dan Asrari, bakat adalah kemampuan yang sudah ada sejak lahir. Ini adalah potensi bawaan sang anak. Tapi potensi ini sifatnya masih laten, masih tersembunyi. Ibaratnya itu adalah harta karun yang masih terkubur. Menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas. Dan inilah poin paling ajaibnya. Semua itu dilakukan tanpa ada yang menyuruh. Minat datang dari dorongan internal dari hati sang anak. Jadi, minat bukan sekedar suka. Minat adalah sumber motivasi yang paling kuat untuk berbuat sesuatu. Jadi, bakat adalah potensi alami anak, sementara minat adalah magnet hati yang menarik mereka pada suatu kegiatan. Mencari tahu keduanya sejak dini adalah kunci untuk membantu mereka menemukan arah terbaik. Sebagai calon pendidik, pekerjaan kita yang paling penting adalah observasi yang teliti. Kita tidak perlu alat canggih, cukup mata yang jeli dan hati yang terbuka. Lalu, bagaimana cara guru mengamati di kelas? Yang pertama, kita perlu memperhatikan pilihan spontan dan fokus anak saat waktu bebas. Coba perhatikan saat waktu bebas, dia paling sering menghabiskan waktu di sudut mana? Contohnya, jika dia dengan sendirinya memilih sudut musik, itulah indikasi kuat dari minatnya pada bidang musikal. Bukan hanya pilihan, tapi juga fokus yang ia tunjukkan. Jika dia sangat fokus saat menyusun balok atau pola-pola rumit sampai lupa waktu, itu adalah indikasi kuat dari bakat logika matematika. Ingat, minat terlihat dari apa yang dipilih secara sukarela, sedangkan bakat terlihat dari seberapa dalam dan seberapa lama ia mampu mempertahankan fokus dan performa di aktivitas tersebut. Yang kedua, amati reaksi saat menghadapi tantangan. Menurut Joseph Renzulli, bakat terlihat dari ketekunan dan semangat yang tidak mudah padam. Anak yang memiliki potensi, meski sulit, dia akan mencoba cara berbeda untuk berhasil. Nah, yang pertama, jika anak suka sekali menyusun kata-kata aneh, menulis atau berani berbicara di depan umum, ini adalah gabungan antara minat dan bakat berbahasa. Contoh kedua, jika anak tidak bisa diam, gerakannya lincah saat bermain atau berolahraga, itu adalah indikasi kuat minat dan bakat kinestetik atau gerak badan. Apa tugas kita? Setelah melihat semua tanda ini, kita harus mencatat setiap detail. Catat apa yang mereka pilih, seberapa fokus mereka. Pendidik adalah sebagai fasilitator. Lingkungan belajar yang kaya adalah tempat di mana minat anak akan terpicu dan bakatnya akan menemukan jalan untuk diuji dan dikembangkan secara serius. Inilah investasi terbaik kita bagi potensi mereka. Tugas pendidik bukan memaksa tapi menyediakan. Pendidik harus menyediakan sebanyak mungkin jenis stimulasi. Anak tidak suka melukis, coba ajak dia bermain musik. Anak tidak suka menyanyi, ajak dia menyusun bentuk. Dengan menyediakan menu yang beragam, kita memberi mereka kesempatan untuk mencoba, bereksplorasi, dan memilih sendiri jalur mana yang paling membangkitkan motivasi mereka. Ini adalah peran terpenting kita
menjadi fasilitator dan supporter, bukan pengarah tunggal. Biarkan mereka memilih dan kita dukung pilihan itu untuk pengembangan yang serius dan sistematis. Ingat, kita hanya menghantarkan. Kita tidak boleh memaksakan bakat anak atau membandingkan mereka dengan anak lain. Biarkan minat yang menuntun mereka dan bakat yang mendorong mereka untuk maju. Dan yang terpenting, komunikasi dan kolaborasi. Hasil pengamatan kita di kelas harus dibicarakan dengan orang tua. Dengan cara ini, stimulasi yang didapat anak di rumah dan di sekolah menjadi sejalan dan terpadu. Mari kita menjadi sahabat untuk potensi anak. Identifikasi bakat dan minat adalah langkah awal menuju pendidikan yang bahagia dan bermakna. Pergi ke pasar beli papan, jangan lupa beli juga beras. Kenali bakat sejak di bangku taman, agar masa depan mereka terukir emas. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.